Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Masuk sesi 45. Macam-macam isim ma'rifah. Halaman 52. Tadi telah kita bahas isim ma'rifah ada domir, ya. Lalu ada al-alam, nama. Sekarang lihat yang ketiga. Nama dibagi berapa tadi? Yang pertama nama, yang kedua kunya. Kunya bisa pakai abu, ummu, atau sebagian ulama tambahkan dengan ibnu. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Ibnu itu artinya anaknya siapa? Anaknya siapa? Ibnu Utsman. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga yang termasuk isim ma'rifah adalah ismul isyarah. Apa ismul isyarah kemarin? Kata tunjuk. Contoh di sini hadza, kemarin hadzani, haula. Iya toh? Hadhihi, hatani, haula. Apa artinya? Ini. Nanti untuk satu ada, untuk dua ada, untuk jama' ada, untuk laki-laki ada, untuk perempuan ada. Kemudian zalika, tilka, ulaika. Itu ismul isyarah. Jadi semua ismul isyarah, semua kata tunjuk itu masuk dalam isim ma'rifah. Kemudian yang keempat, al-ismul mausul. Al-mausul, kata sambung, artinya yang. Alladzi, alladani, alladzina, allati, allatani, allati, allai. Allazi satu, allazani dua, allazina jama'. Allati satu, allatani dua, allati jama'. Allazi dan seterusnya untuk laki-laki, allati dan seterusnya untuk perempuan. Kemudian yang kelima, al-mu'arraf bi'al, yang dima'rifakan dengan al. Yang dima'rifakan dengan al. Jadi didahului dengan al atau alif lam. Kita bisa menyebut alif lam, bisa menyebut al. Ulama nahwu sampai berselisih pendapat. Mau menyebut al apa menyebut alif lam? Kayak gitu aja diperselisihkan loh. Itu antara ulama Kufah dan ulama Basrah. Antara ulama Kufah dan Basrah itu berselisih pendapat. Berselisihnya apa? Ini dibaca al atau dibaca alif lam. Ya padahal sudah selesai sebenarnya, itu sudah, itu alif lam atau al juga sama. Itu ulama Kufah dan ulama Basrah. Saking segitunya loh pembahasannya. Maka contoh al-waladu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris yang al ini kita pakai ini the book. Ya. Jadi sudah ada pembicaraan dulu, ini buku. Baru nanti dikatakan selanjutnya, oh Muhammad membawa buku. Nah, the book ini sebelumnya disebut buku dulu. Iya toh? Iya. Lupa bahasa Inggris? Enggak bisa. Al-waladu, al-ustadzu, ar-rajulu. Penunjukannya sudah jelas. Al-walad itu, al-ustadzu itu, ar-rajul itu. Sudah ditunjuk. Kalau cuma pakai waladun, itu contohnya, kalau ada yang nyebrang jalan, minta tolong sama bocah, bocahnya kalau dia nggak tahu nama, dia panggil, walad, sini walad. Namun kalau dia sudah tahu yang ini orangnya, tadi dia panggil siapa saja, walad, sini tolong saya, walad, walad. Namun kalau pakai al-waladu, ini bocahnya sudah tahu, sini al-walad, hina, ta'al. Sini tolong saya dulu.
Berarti penunjukannya sudah tertentu. Itu namanya ma'rifah. Kalau nakirah penunjukannya belum tertentu. Kemudian yang keenam, al-mudhaf li wahidin minal maskurat. Al-mudhaf disandarkan li pada wahidin salah satu minal dari al-maskurat yang telah disebut di atas. Al-maskurat yang telah disebut di atas. Jadi kita pernah bahas mudhaf ilaih ya? Pernah ya? Saya ulangi lagi. Nah sekarang kita kenal dulu mudhaf ilaih. Ini namanya ya mudhaf ilaih. Mudhaf itu kata pertama, mudhaf ilaih itu kata kedua. Sandar menyandarkan. Contoh misalnya, kitabun. Kitab ini nggak jelas kitabnya siapa. Ya, kitabun tidak jelas kitabnya siapa. Saya sandarkan, saya katakan ini kitabnya Muhammad. Maka ditambahkan dengan apa? Muhammad. Kalimatnya jadi, ini yang ditanwin, tanwinnya jadi hilang. Dan Muhammadin majrur. Jadi kalimatnya jadi ingat ya, tidak ditanwin. Awalnya di sini ini nakirah. Tidak jelas kitabnya siapa. Kita mau perjelas, kita tambahkan dengan kata Muhammad. Muhammad isim ma'rifah kan, nama orang. Karena tadi yang ke-6 itu dikatakan disandarkan pada salah satu isim ma'rifah yang sudah disebutkan. Berarti domir, berarti nama, ismul isyarah, isim mausul, dan mu'arraf bi al. Disandarkan pada Muhammad nama orang. Berarti nanti kitabu Muhammadin ya, kitabnya ini jadi ma'rifah. Karena apa? Disandarkan pada Muhammad. Sekarang kitabu Muhammadin penunjukannya jelas atau tidak? Jelas. Kalau sebelumnya cuma kitab saja, kitabnya ini milik siapa? Nggak jelas. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi kalau kitab saja masih nakirah. Namun kalau ditambah Muhammad, kitabnya jadi jelas. Berarti jadi ma'rifah. Jadi tadi masih nakirah, ini sudah jadi ma'rifah.
Contoh lagi, daftaruka. K-nya itu apa? Domir. Ingat ya, ini mudhaf. Yang satunya apa namanya? Mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Daftaru itu awalnya cuma daftarun saja. Ini nakirah. Namun karena masuk K itu ma'rifah, karena masuk domir, akhirnya daftar buku itu jadi ma'rifah. Daftaruka, bukumu. Kalau yang pertama cuma daftar saja, belum jelas punya siapa. Kalau dikatakan daftaruka sudah jelas. Contoh lagi, daftaru aliin. Bukunya siapa? Ali. Contoh lagi, daftaru hadza. Hadza itu isim apa namanya? Isyarah. Buku ini. Daftarul ladzi, buku yang titik-titik kalimatnya ada lanjut lagi. Kemudian yang ketujuh, al-munada al-maqsudu. Munada itu kata panggilan, maksudu yang ditunjuk. Jadi kalau kita sudah nunjuk orang, itu sudah jadi ma'rifah. Ya ustadzu, ya walad, itu jadi ma'rifah. Ya rojul, ta'al. Ya, artinya ya di situ wahai. Ya ayyuhalladzina amanu, itu ma'rifah. Ya ustaz, itu ma'rifah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Rampung pertemuan ke-45. Rehat dulu sejenak, kita nanti masuk maf'ul bih. Masuk mansubat. Mansubat itu jumlahnya ada, tadi itu 7, ini 12 saja. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.